Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi dengan saya Cynthia Wulandari dengan NIM 15170-420, jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Z Haryanto, SHMH. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Cekidot! Pertanyaan pertama, jelaskan definisi keuangan negara, ruang lingkupnya, dan azas-azas pengelolaan keuangan negara yang dimaksud. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yang mana pada pertanyaan pertama ada 3 sub-bagian, definisi keuangan negara, ruang lingkup, dan azas-azas pengelolaan keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, definisi keuangan negara pasal 1 ayat 1 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Nah, kita sudah tahu apa itu definisi keuangan negara. Selanjutnya, apa itu ruang lingkup keuangan negara? Pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas, layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara. Keempat, pengeluaran negara. Kelima, penerimaan daerah. Keenam, pengeluaran daerah. Ketujuh, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Kedelapan, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. Kesembilan, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Dan yang kesepuluh, kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain di lingkungan kementerian negara atau lembaga dan perusahaan negara atau daerah. Baiklah, kita sudah tahu apa itu definisi keuangan negara, ruang lingkupnya. Selanjutnya, azas-azas pengelolaan keuangan negara. Pertama, azas tahunan, yakni membatasi masa berlakunya anggaran untuk 1 tahun tertentu. Kedua, azas kesatuan, yakni menghendaki agar semua pendapatan dan belanja disajikan dalam satu dokumen anggaran. Yang ketiga, azas universalitas, mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Yang keempat, azas spesialisasi, kewajiban agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas per urutannya. Kelima, azas akuntabilitas, berorientasi pada hasil, mengandung makna setiap anggaran wajib dipertanggungjawabkan. Keenam, azas profesionalitas, azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban keuangan negara. Ketujuh, azas profesionalitas, azas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundangan yang berlaku. Kedelapan, azas keterbukaan, azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, tentang pengelolaan keuangan negara dengan tetap memperhatikan hak asasi pribadi golongan dan rahasia negara. Selanjutnya, azas pemeriksaan keuangan negara, memberikan kewenangan lebih kepada badan pemeriksa keuangan untuk melaksanakan keuangan negara secara objektif dan independen. Nah, itulah jawaban dari nomor 1. Pertanyaan kedua, menyikapi pandemi COVID-19 yang terjadi di tanah air, beberapa kebijakan telah dikeluarkan pemerintah terkait penggunaan pos-pos keuangan tertentu yang dialihkan dalam rangka menanggulangi COVID-19, dimaksud seperti penggunaan dana desa dan dana pilkada misalnya. Menurut saudara, sudah tepatkah kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah dimaksud dalam perspektif pengelolaan keuangan negara? Jelaskan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Menurut saya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah sudah sangat baik. Dengan adanya
alokasi dana desa dan dana pilkada itu sangat membantu anggota medis dalam penanganan COVID-19 ini. Dalam wabah COVID-19 ini tidak hanya dirugikan ekonomi saja, tetapi juga hal lainnya. Semoga wabah ini cepat berlalu dan kita dapat beraktivitas seperti semula. Nah, itulah jawaban dari 2 pertanyaan mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua yang melihat, untuk diri saya sendiri, dan tetap di rumah ya, stay at home, jangan kemana-mana. Jangan lupa like video ini, di komen, di subscribe, and di share ya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dah.